Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Wahyu Anggit Prasetya, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pengauditan. Perkenalkan, di sini saya nama Ahmad Indra Wijaya, NPM 20.01.02.0034. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai siklus perolehan dan pembiayaan beban dibayar di muka modul 5 di dalam buku praktek audit. Sebelum melanjutkan, di sini saya untuk melengkapi tugas untuk mata kuliah praktek pengauditan untuk tugas asesmen akhir semester. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pada modul 5 ini terdapat dua bukti perjanjian sewa yang diketahui bahwa yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan November tahun 2017 sampai dengan 31 Oktober tahun 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode tanggal 1 bulan November tahun 2018 sampai dengan 31 bulan Oktober tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, dalam hal ini, maka akan dibuatkan untuk jurnal. Untuk jurnalnya sendiri yaitu pada buku praktik pengauditan tugas untuk membuat jurnal pada indeks G, yaitu schedule-nya yaitu beban dibayar di muka, yaitu dengan melakukan pencatatan jurnal, yaitu perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Island Betawi. Untuk parenya yaitu PPN masukan sebesar 3 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 7 sebesar 3 juta yang berada di sebelah sesi kredit. Perolehan 3 juta tersebut didapatkan dari angka yang berada di soal, nilai sewa sebesar 30 juta itu per tahun dikalikan dengan 10%, yaitu memperoleh hasil 3 juta. Gugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak, untuk periode sewa tanggal 1 bulan Desember tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan November tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Kemudian kita melakukan penjurnalan kembali pada indeks G yang kedua, yaitu perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Untuk jurnalnya sendiri, pare sewa dibayar di muka sebesar 2 juta rupiah dan utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya untuk sewa dibayar di muka itu berada di sisi debit dan untuk utang PPh berada di sisi kredit. Lalu mengapa kok bisa diperoleh 2 juta? 2 juta itu diperoleh dari 20 juta dikurangi 18 juta. Seharusnya itu yang harus dibayar yaitu 18 juta, akan tetapi Bapak Haryo
menandatangani kontrak di Mangga 2 sebesar 2 juta itu tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 bulan 12 18 sampai dengan 30/11 atau 19. Dari hasil pemeriksaan klien, ternyata klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dari 20 juta itu nanti masih dikalikan dengan pajak, kemudian hasilnya yaitu 18 juta. Setelah itu dari 20 juta itu dikurangi 18 juta, maka diperoleh angka 2 juta. Yang selanjutnya yaitu melakukan input kepada kolom, yaitu ini, sewa dibayar di muka. Untuk per kliennya, untuk sewa dibayar di muka 50 juta itu ada saldo debit sebesar 2 juta. Kemudian kita memasukkan, karena perusahaan belum mencatat beban sewa 2018, kita harus melakukan penjurnalan, yaitu beban sewa sebesar 6.833,333 di sisi debit, dan sewa dibayar di muka berada di sisi kredit sebesar 6.833,333. Kemudian untuk memasukkan ke dalam kolom sewa dibayar di muka, untuk yang per klien ini untuk parenya debitnya 2 juta, untuk kreditnya 6.833,3333. Kemudian untuk per klien ini memperoleh hasil per audit pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 sebesar 45.166,667 rupiah. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka untuk per kliennya sebesar 30 juta, yaitu 19.300. Kemudian untuk per auditnya yaitu 10.700. Kemudian untuk saldo akhir per klien tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 yaitu 80 juta. Kemudian untuk per auditnya pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 yaitu 55.866,667 rupiah. Yang selanjutnya untuk aset yang diasuransikan yaitu bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Untuk jumlah beban asuransinya untuk bangunan sebesar 11.250.000 rupiah, perabot dan peralatan kantor sebesar 900.000 rupiah, kendaraan bermotor sebesar 1.750.000 rupiah, untuk persediaan sebesar 5.400.000 rupiah. Untuk total beban asuransi yaitu 19.300. Hal tersebut diperoleh dari periode pemakaian. Contohnya bangunan untuk pemakaian 9 bulan dibagi 12 dikali 15 juta sama dengan 11.250.000 rupiah, dan seterusnya. Kemudian untuk jumlah beban asuransi sendiri sebesar 19.300. Kemudian kita membuat jurnal berdasarkan hasil pemeriksaan belum dicatat beban asuransi tahun 2018. Untuk jurnalnya, pare beban asuransi berada di debit sebesar 19.300 dan kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 19.300. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan pengerjaan untuk indeks G2 dengan schedule PPh 25 dibayar di muka. Untuk bulan Januari terdapat store pada tanggal 6
bulan 2 tahun 2018 kita dapat lihat pada buku hijau halaman 138 sampai 148. Untuk Januari tanggal 6 store-nya Rp54.250.000 untuk total Rp54.250.000. Untuk bulan Februari store tanggal 6 bulan 3 sebesar 44 juta untuk total Rp98.250.000. Untuk bulan Maret store tanggal 6 bulan 4 tahun 2018 store sebesar 44 juta untuk total akhir Rp142.250.000. Bulan April store tanggal 7 bulan 5 tahun 2018 sebesar 44 juta. Kemudian untuk total akhir Rp186.250.000. Kemudian bulan Mei store tanggal 8 bulan 6 tahun 2018 sebesar 44 juta untuk total akhir Rp230.250.000. Kemudian untuk bulan Juni store tanggal 6 bulan 7 tahun 2018 sebesar 44 juta untuk total akhir Rp274.250.000. Kemudian untuk bulan Juli store tanggal 6 bulan 8 tahun 2018 besar 44 juta untuk total akhirnya yaitu Rp318.250.000. Kemudian bulan Agustus store tanggal 6 jumlah 44 juta untuk total akhir yaitu Rp362.250.000. Kemudian bulan September store pada tanggal 8 bulan 10 tahun 2018 sebesar 44 juta dengan total akhir sebesar Rp406.250.000. Kemudian bulan Oktober store pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2018 sebesar 44 juta dengan saldo akhir yaitu Rp450.250.000. Dan untuk bulan November store pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2018 sebesar 44 juta. Kemudian untuk saldo akhirnya yaitu Rp494.250.000. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan prosedur audit, yaitu untuk sewa dibayar di muka. Untuk nomor 1, minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Untuk indeksnya yaitu checklist. Yang kedua, periksa surat kontrak sewa atau rent adjustment untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Untuk indeksnya yaitu checklist. Kemudian nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Untuk indeks yaitu G. Kemudian nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Indeksnya tidak ada atau strip. Nomor 5, periksa antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Indeks tidak ada atau strip. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Untuk indeksnya tidak ada atau strip. Nomor 7, yaitu yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Indeksnya yaitu centang. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka, untuk prosedur auditnya yaitu nomor 1, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Indeksnya centang. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disampaikan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Indeksnya centang. Dan nomor 3, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Untuk indeksnya yaitu G1. Kemudian untuk nomor 4, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Indeksnya tidak ada atau strip. Nomor 5, untuk perhatian kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul.
Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Untuk indeksnya yaitu tidak ada atau strip. Kemudian untuk prosedur audit pajak dibayar di muka, nomor 1 minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Indeksnya centang. Dan nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Untuk indeksnya centang. Kemudian nomor 3, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Untuk indeksnya yaitu strip atau tidak ada. Selanjutnya nomor 4, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misal uang muka pajak PPh pasal 23 total sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajaknya. Indeksnya yaitu tidak ada atau strip. Kemudian prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai PPN masukkan nomor 1, minta daftar pajak pertambahan nilai masukkan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, besar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Nomor 2, untuk indeksnya tidak ada atau strip. Nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk indeksnya tidak ada atau strip. Kemudian nomor 4, yaitu pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Untuk indeksnya tidak ada atau strip. Kemudian 3B, yaitu apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas masukannya. Untuk indeksnya yaitu tidak ada atau strip. Kemudian nomor 4, yaitu apabila ada perbedaan saldo neto pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya, terutama untuk saldo pertanggalan neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk indeksnya yaitu tidak ada atau strip. Kemudian nomor 5, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama dengan permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua itu permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh faktur pajak, pelajari sebab-sebabnya. Untuk indeksnya yaitu tidak ada atau strip. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.